Ini satu ajang pembelajaran bagi kita. Ternyata rahasia yang membuat bisnis kita berkembang adalah jadilah orang yang suka mengcopy paste. Jadi siapa orang di usaha ini yang bakal sukses besar? Yaitu orang yang menyontek. Orang yang menyontek apapun dari leader lain. Menyontek. Menyontek cara kerja, menyontek tentang prestasi, menyontek tentang apa yang diucapkan oleh upline-nya, buku apa yang dibaca oleh upline-nya, dinyontek Bapak Ibu. Cara kerjanya semuanya dinyontek. Makanya rahasianya adalah kita mau sukses, jadilah jago penyontek. Kalau di sekolah-sekolah akademik, kita nggak bisa nyontek teman punya. Bahkan sahabat pun di kelas itu jadi musuh. Kenapa? Karena ukurannya adalah prestasi individu yang diukur. Tapi di sini, teman-teman, Anda harus pahami betul. Kalau Anda menjadi pemimpin yang layak untuk diikuti oleh tim Anda, maka Anda harus upgrade diri Anda setiap hari. Belajar setiap hari. Baca buku setiap hari. Perbanyak jam terbang, sebab Anda akan menjadi pemimpin. Anda siapkan kapasitas Anda untuk jadi pemimpin. Ya, siapkan Bapak Ibu. Anda membaca buku lebih banyak daripada tim Anda. Anda bertindak lebih banyak daripada tim Anda. Anda dulu harus lebih tahu daripada tim Anda. Anda tunjukkan bahwa Anda benar-benar menjadi pemimpin yang layak untuk diikuti. Diandalkan oleh tim Anda. Jadi saya mengharapkan itu. Salah satunya adalah dengan Zoom malam hari ini. Nah, teman-teman semuanya, coba Anda lihat, ya. Saya itu bikin Zoom setiap malam. Dan teman-teman tidak pernah saya contoh memarahi ketika Anda hadir. Kenapa? Karena ini bisnis kepemimpinan. Ini bisnis pertama yang kita kita perbaiki hati kita. Seperti layaknya kita memiliki anak, tentu anak itu ada anak yang bandel, kita nggak mungkin hukum dia. Ya, sebagai tanggung jawab itu sebagai orang tua, mengingatkan dia bahwa kalau mau sukses, lakukan cara ini. Kalaupun toh dia tidak menyepelekan hal-hal yang disarankan, ya, tidak masalah, kita doakan saja. Semoga kelak kalau dia sudah siap, nanti masuk Zoom, seperti itu. Tidak boleh marah, karena ini kalau kita marah, jaringan yang kita bangun bakal selesai. Satu persatu tim kita akan hilang. Kenapa? Karena kualitas kepemimpinan kita itu memimpin dengan perintah, memimpin dengan paksaan. Ingat ya, di usaha ini kita menjadi pemimpin, pemimpin menginspirasi, bukan bos. Bos ditakuti. Jadi bos itu, bos di kantor ataupun di mana-mana, itu memimpin dengan menyebar ketakutan ke bawahannya. Ketika bawahannya hendak masuk kantor, nanti dimarah. Jadi semua bawahannya akan disiplin karena ada yang memarahi dia. Tapi di sini tidak punya Bapak Ibu. Kita memiliki kebebasan untuk mau mempresentasi atau tidak, mau hadir di Zoom atau tidak ada yang berhak melarang saya. Sebab inilah saya, ini adalah hak saya Bapak Ibu. Tapi teman-teman ingat, Anda akan jadi pemimpin. Ketika Anda tidak menunjukkan contoh yang baik untuk tim Anda, maka jangan pernah harapkan usaha Anda akan besar. Sebab dia melihat Anda, oh kok Pak Yusuf ini undang saya di Zoom, tapi setelah saya ikut Zoom, ternyata Pak Yusufnya tidak hadir. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Makanya saya selalu menjaga kualitas saya tetap tampil oke di depan tim saya. Kita ini adalah leader, pemimpin. Tahu tidak, pemimpin adalah makhluk panggung. Namanya makhluk panggung, kita menjadi sorotan. Kita ibaratnya berdiri di panggung, di mana ribuan pasang mata mengarah ke kita. Ibaratnya kita dalam akuarium, ikan dalam akuarium. Kita diperhatikan gerak-gerik kita. Ya, makanya saya
tidak pernah mengucapkan keluhan, tidak pernah mengucapkan usaha ini tidak bagus, atau harga produk mahal, atau saya presentasi tiba-tiba kecewa, tidak pernah. Saya menunjukkan sesuatu hal yang positif apapun ke tim saya, sebab saya pahami bahwa negativitas itu menular Bapak Ibu. Ya, jadi teman-teman, saya ingin Anda lebih profesional Bapak Ibu. Bukan untuk saya, tapi untuk tim Anda. Ketika Anda berpikir memiliki bisnis yang besar, tentu Anda dulu yang harus membesarkan diri Anda. Makanya dalam usaha ini dikatakan Mr. Eric Worre berkata, if you want to make your business grow, you grow yourself first. Artinya, jika Anda ingin memiliki bisnis yang besar dan bertumbuh, Anda dulu yang harus bertumbuh. Oke? Anda dulu yang harus bertumbuh. Jangan pernah Anda berpikir, bisa bertumbuh Pak, saya ingin kembangkan. Nah pertanyaannya, Anda tidak perlu fokus kepada usaha Anda berkembang apa tidak. Yang harus Anda lakukan adalah benahi diri Anda. Maka ketika Anda fokus pada diri, membuat diri Anda bertumbuh, Anda punya ilmu yang luar biasa, punya kapasitas dan jam terbang yang sangat luar biasa, maka orang-orang terbaik, berkualitas, akan merapat kepada Anda. Sebab kita adalah energi. Kita adalah ibaratnya magnet Bapak Ibu. Usaha ini, usaha kepemimpinan Bapak Ibu. Itu yang harus dijaga. Bukan usaha jualan. Kalau menjual, ya, kalau ada orang yang di Volten ini sekedar jualan saja, ya, itu berarti belum memikirkan bisnisnya untuk membantu lebih banyak orang. Tapi namanya pemimpin, Anda benar-benar visi misi Anda jauh ke depan. Bahwa saya tidak jualan produk, tapi saya berbagi solusi. Makanya teman-teman, Anda harus benar-benar ingat sikap Anda diperbaiki di usaha ini. Memang ketika Anda memperbaiki sikap Anda, bersiaplah Anda dicabik-cabik hati Anda. Maksudnya Pak, seperti Anda mau presentasi ditolak, ya. Saya banyak melihat teman-teman saya yang punya pengalaman panjang, mereka punya jabatan di kantor, mereka punya pendidikan yang tinggi, gelar tinggi, tapi ketika berproses di usaha ini, mereka tidak bisa menyesuaikan diri. Kenapa? Karena mereka tidak tahan prosesnya, sebab yang diserang adalah mentalitas kita diserang di usaha ini. Kalau untuk kerja keras, semua kita, apalagi bangsa Indonesia yang sudah dijajah ratusan tahun lamanya, tentu kalau bicara kerja keras, tidak ada yang kalahkan kita. Tapi kenapa banyak orang di usaha ini tiba-tiba menyerah? Mereka bukan kalah karena kerja keras. Mereka tidak tahan dengan proses penolakan. Karena setiap hari, Anda ibaratnya akan mengalami penolakan, dan itu menyakitkan Bapak Ibu. Dan penolakan yang paling sakit adalah penolakan daripada orang terdekat Anda, sahabat-sahabat Anda. Ketika Anda putuskan serius, bersiaplah Anda akan dijauhi teman Anda. Makanya dari sini Anda belajar bahwa teman sesungguhnya adalah teman yang memaksa Anda bertumbuh untuk sukses. Memaksa Anda bagaimana lepas daripada hutang. Memaksa Anda bagaimana caranya membahagiakan keluarga Anda. Bagaimana caranya menyiapkan masa depan terbaik untuk anak istri Anda. Itu adalah sahabat terbaik. Cari yang begitu. Ya, kita selama ini menyangka bahwa sahabat terbaik kita yang ngajak kita, Pak Yusuf di mana, Bu Eka di mana, Pak Rizky di mana, Bu Dita di mana, Bu Santi di mana, Bu Hatijah di mana. Ayo yuk nongki-nongki di warkop malam mingguan. Anda terjerumus di zona nyaman yang justru membuat Anda terjebak di mana Anda terhanyut dengan zona nyaman itu. Anda beranggapan bahwa mereka adalah orang-orang yang sahabat terbaik Anda, yang traktir Anda, yang kasih Anda duit, yang suka ajak Anda pergi ngekafe, pergi nonton bioskop, pergi liburan. Anda berpikir itu sahabat Anda. Tapi tahukah Anda, ya, setiap
teman-teman Anda mengajak Anda, pertanyaannya, apakah Anda bertumbuh secara kapasitas? Yang ada hanya otak makin kosong, dompet makin kosong, dan Anda menjadi pribadi yang tidak peduli dengan masa depan. Nah, usaha seperti ini, ya, Volten ini adalah komunitas yang teman-teman tidak akan temukan di tempat lain. Hanya Volten lah komunitas yang memikirkan masa depan Anda, Bapak Ibu. Nah, saat ini Anda berpikir bahwa mungkin Anda masih merasa wow, sebab Anda belum mengalami, Anda masih punya pekerjaan. Tapi kelak, ketika Anda pensiun, di saat tabungan sudah tidak ada, Anda tidak memiliki aset, jaringan, yang terus menghasilkan passive income, yang berkesinambungan meskipun Anda tidak terlibat bekerja aktif. Meskipun Anda sakit. Ketika Anda berhenti bekerja, gaji Anda berhenti. Nah teman-teman, ini usaha yang kita bangun adalah aset kita. Aset masa depan kita. Uang bisa dicari di mana saja. Tapi sistem yang dibangun, yang akan bertahan lama, ada kita ataupun tidak ada kita, hanya di usaha ini Bapak Ibu. Anda buka hati, buka mata ya untuk belajar tentang potensi besarnya usaha ini. Hanya di usaha ini, Anda diarahkan untuk mengubah kehidupan. Apa impian Anda dipaksa untuk mencapainya. Anda benar-benar diarahkan untuk mengingat impian Anda. Oke? Nah, satu pesan dari saya. Ingat, ini ada pesan daripada Mr. Eric Worre. Jika Anda tidak mau berkorban untuk impian Anda, suatu ketika nanti impian Anda akan menjadi korban. Jadi pilih mana? Anda tidak mau mati-matian di usaha ini, atau suatu ketika nanti impian Anda jadi korban. Makanya lebih baik Anda yang mati, lebih baik Anda totalitas demi mereka impian Anda, daripada suatu ketika nanti impian Anda jadi korban. Anak Anda nggak bisa sekolah, bapak ibu Anda menderita, ya. Jadi mumpung kita masih sehat Bapak Ibu, ayo kita lakukan. Tidak lama kalau kita benar-benar bekerja sama. Saya pribadi 10 tahun pun, 20 tahun pun, saya tetap mau menjaga Volten. Oke teman-teman, semoga pertemuan berikutnya Anda lebih optimal, lebih fokus untuk mengundang undangan Anda, supaya Anda benar-benar menseriusi Zoom setiap malam. Ada orang atau tidak ada orang, yang penting Anda hadir belajar. Oke, Anda mengundang, tidak hadir, tetap Anda harus hadir. Sebab ini usaha kita Bapak Ibu. Oke, kita jadi pemimpin yang harus menjadi contoh. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman.